warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jildahu wa 'azama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa ala masdar sahab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أفضل على الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا جماعها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Jemaah ibadah yang dimuliakan oleh Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi ini untuk menunaikan sholat Idul Adha di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Di pagi raya hari raya Idul Adha yang berkah ini pula, marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memotivasi diri dan keluarga kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena hanya dengan ketakwaan kita selamat mencapai kebahagiaan dan ridhonya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah berkurban merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam pada setiap tahunnya pada momentum Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelahnya. Ibadah kurban merupakan syariat peninggalan Nabi Allah Ibrahim yang disyariatkan wajib bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah bagi umatnya. Tentunya memiliki banyak hikmah di dalamnya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu menjelaskan bahwa di antara hikmah disyariatkannya kurban ialah sebagai wujud syukur terhadap nikmat dan yang tak terhitung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa bashiril muhsinin. Artinya bahwa daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muslim. Terkait ayat tersebut, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Rawi Al-Bayan menafsirkan
bahwa beliau menjelaskan bahwa hikmah disyariatkannya kurban diantaranya ialah bahwa Allah menjadikan kegiatan penyembelihan hewan kurban bagian dari syariatnya. Diharapkan dengan kurban umat Islam dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ampunan dan ridhonya dan sebagai pelindung dosa. Hikmah berikutnya adalah membiasakan diri orang mukmin untuk ikhlas dalam ucapan, perbuatan dan amal. Karena pada saat mukmin menyembelih hewan kurbannya, ia diperintah untuk tidak menyebut selain nama Allah. Dengan perintah dari Allah, tidak mengharapkan selain Allah serta tidak ada tujuan lain kecuali Allah. Sebagaimana tercermin dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ana minal muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan selalu alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah kurban berikutnya ialah bahwa dahulu umat musyrikin menyembelih hewan ternak mereka untuk berhala dengan mengharapkan kemanfaatan dari mereka dan menolak bahaya. Adapun disyariatkannya kurban untuk umat Islam, mereka tidak menyembelih untuk para berhala-berhala tersebut, melainkan hanya untuk Allah dan hanya untuk mendekatkan diri kepadanya. Islam dalam hal ini menjadi penghubung antara hewan yang disembelih dengan ketakwaan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan demikian, kurban merupakan ibadah tahunan yang sangat dianjurkan dan dilakukan oleh umat Islam, karena selain menjadi tafrihah atau penggembiraan bagi kaum du'afa, ia juga merupakan wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita belum bisa melakukan berkorban, ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita untuk menyembelih hewan sembelihan yang penting halal, agar kita tidak tamak berharap dari pemberian dari orang lain. Semoga yang berkorban mendapat pahala dari Allah SWT, diangkat derajatnya, diberi kesehatan dan umur panjang, diampuni segala dosa dan memperoleh rezeki luas dan keberkahan dari Allah SWT. Yang belum berkorban semoga senantiasa diberikan keluasan rezeki dan kemampuan untuk berkorban pada tahun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil dayan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa ala mazhil zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu المزد عن الجسمية والجهاد والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه والقرآن. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاهما
تسلية وألفة وهناء ومحبة وعدة علينا بالخير والرحمة واليمن بالبركة. اللهم اجعل موتك سكينتنا ويدنا الخير للناس أبدا. اللهم أدم سعدك على وطننا وانشرنا حجتي في بيوتنا وأخرجنا في أهلنا وارحمنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.